untuk mewujudkan ketertiban dan mempermudah pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Namun beberapa daerah menerapkan peraturan unik yang mungkin tidak kita temukan di daerah lain. Misalnya menikahkan dengan paksa pasangan muda yang pacaran di luar batas jam malam. Ada juga yang mentransfer gaji ke rekening sang istri. Apalagi ya peraturan unik yang ada di Indonesia? Inilah 7 peraturan unik di Indonesia versi on the spot. Cemas melihat tingkah remaja yang kerap berpacaran di luar batas, pemerintah Kabupaten Purwakarta menerapkan aturan unik. Para muda-mudi di bawah 17 tahun dilarang bertamu dan berpacaran di atas pukul 9. Bagi yang kedapatan melanggar aturan, akan ditegur secara adat daerah setempat. Jika ada yang melanggar sebanyak 3 kali, akan dinikahkan paksa. Selain membuat peraturan pemerintah, Kabupaten Purwakarta juga memasang kamera pengintai CCTV di setiap sudut dan juga petugas jaga untuk mengawasi para remaja yang berlaku di luar batas. 1 bulan diluncurkan, sudah ada 30 pasangan yang melanggar peraturan ini. Dari 30 pasangan, 1 pasangan sudah dinikahkan paksa karena sudah diperingatkan sebanyak 3 kali. Peraturan ini menuai banyak kontroversi. Ada yang menolak dengan alasan melanggar hak asasi anak. Mereka bahkan sampai membentuk petisi di sebuah situs untuk menolak peraturan ini. Namun ada juga yang mendukung peraturan ini. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Siraj, menilai larangan ini sebenarnya sudah ada di tengah masyarakat. Jadi, jika dibuat dalam bentuk peraturan daerah, berarti merupakan pencerahan demi kebaikan daerah itu sendiri. Nasi adalah makanan pokok sebagian penduduk Indonesia. Kita pernah mengalami swasembada beras beberapa tahun yang lalu. Namun sekarang beras sebagai bahan membuat nasi selalu harus diimpor karena produksinya lebih sedikit dari permintaannya. Beberapa daerah melakukan kampanye dengan mengganti nasi dengan bahan pangan karbohidrat yang lain. Pemerintah Kota Depok bahkan sempat membuat peraturan 1 hari tanpa nasi yang diberlakukan mulai tanggal 9 Februari 2012. Hari Selasa ditetapkan sebagai hari tanpa nasi. Para pedagang dilarang berjualan nasi pada hari itu. Untuk mengganti nasi, para pedagang ini menyediakan singkong serut yang dimasak menyerupai nasi. Mereka juga membuat kentang dan bakwan jagung agar konsumen lebih kenyang. Peraturan ini tentu saja menuai kontroversi. Beberapa pegawai ada yang menderita sakit karena tidak terbiasa tidak makan nasi. Ada juga yang akhirnya harus pergi jauh untuk mencari nasi di hari Selasa karena dilarang makan nasi di Depok. Program ini akhirnya tidak bertahan lama. Ketika Wali Kota Depok berganti, Idris Abdul Somad, Wali Kota Depok menggantikan Nur Mahmudi Ismail, langsung menghapuskan peraturan 1 hari tanpa nasi ini karena dinilai tidak berdampak. Sebagai gantinya, dia menghimbau warga Depok untuk menanam makanan pengganti nasi seperti singkong dan jagung di halaman rumah masing-masing. Membeli barang-barang di kaki lima memang lebih murah daripada di toko atau di mall. Namun pedagang kaki lima menjamur ini terkadang membuat tata kota menjadi tidak rapih dan mengganggu kepentingan umum lainnya. Pedagang kaki lima selalu menjadi momok bagi pemerintah di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Beberapa peraturan sudah diterapkan untuk menertibkan pedagang kaki lima ini. Di Bandung, pemerintah kota menetapkan denda Rp1.000.000 bagi para pembeli dagangan pedagang kaki lima atau PKL, khususnya yang berjualan di zona merah atau kawasan yang diharamkan untuk PKL. Larangan ini tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tetapi baru diaktifkan mulai tahun lalu. Wilayah zona merah meliputi Jalan Merdeka, Asia Afrika, Dalem Kaum, Kepatihan, Oto Iskandar Dinata, dan Dewi Sartika. Dari ketujuh kawasan ini, kawasan Jalan Kepatihan, Merdeka, Dalem Kaum, dan Dewi Sartika menjadi zona khusus yang lebih diperhatikan. Ada spanduk raksasa yang berisi peraturan tentang larangan ini, dan beberapa petugas senantiasa berjaga untuk melihat warga yang melanggar peraturan ini. Dengan adanya larangan untuk para pembeli, diharapkan para PKL juga jerah dan tidak mendatangkan keuntungan sehingga PKL tidak bertahan di tempat itu.
akik sempat menjadi populer beberapa tahun terakhir ini. Beberapa pedagang batu akik bisa meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Beberapa daerah penghasil batu akik pun terangkat namanya ketika batu berwarna ini populer. Salah satu daerah penghasil batu akik yang populer adalah Purbalingga. Daerah Purbalingga adalah asalnya batu akik Kelawing. Untuk mempromosikan keindahan batu akik ini, Bupati Purbalingga mengeluarkan peraturan bagi para pegawai pemerintahan di Purbalingga untuk memakai batu akik Kelawing setiap hari. Para pria biasanya memakainya sebagai cincin di jari tangannya. Batu akik ini banyak ditemukan di aliran Sungai Kelawing, Purbalingga. Beberapa lomba telah diperoleh melalui batu akik ini. Corak, warna, dan keindahannya pun beragam. Paduan warna dan corak inilah yang menentukan tinggi rendahnya harga batu. Memberi nafkah keluarga adalah kewajiban seorang suami. Mungkin inilah dasar pemerintah Provinsi Gorontalo menerapkan kebijakan mentransfer gaji pegawai pemerintahan yang sudah menikah ke rekening sang istri. Keputusan Gubernur Gorontalo ini berlaku sejak 1 Maret 2012. Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, berharap kebijakan ini mampu membuat keharmonisan rumah tangga PNS. Sebelum menjabat jadi Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie pernah menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan menerapkan peraturan ini di daerah kekuasaannya. Program ini dikabarkan berhasil dan banyak yang mengusulkan agar kebijakan ini dilanjutkan. Namun ketika diterapkan di tingkat provinsi, menimbulkan banyak pro dan kontra. Sebagian besar istri tentu saja merasa senang dengan kebijakan ini. Beberapa pegawai yang gajinya ditransfer langsung ke istri juga mendukung kebijakan ini karena dinilai mampu mencegah bujukan korupsi dari sang istri. Namun ada yang menentang hal ini karena malah membuat sang PNS mencari pungutan lain karena tidak mau pembagian gaji menimbulkan pertentangan dalam rumah tangga. Suami yang cenderung pendiam atau takut dengan istri akan memilih mengambil jalan lain untuk memperoleh kebutuhannya dan tidak mau ribut meminta uang tambahan kepada sang istri. Bagi para perokok, meninggalkan kebiasaan merokok tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Meskipun mengetahui bahayanya, banyak perokok tidak bisa menghentikan kebiasaan ini dan menganggapnya sama penting dengan makan atau minum. Menghentikan saja susah, apalagi mengajak orang satu kampung untuk berhenti merokok sepertinya hal yang mustahil. Tapi itulah dilakukan oleh Idris, mantan kepala desa Bone-Bone, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Dahulu, dia mampu menghisap 16 batang rokok dalam sehari. Bahkan dia pun berjualan rokok dan meraup keuntungan besar dari usahanya itu. Idris kemudian memperhatikan bahwa setiap acara desa, para perokok berkumpul dan anak-anak pun mengikuti kebiasaan mereka. Hal itu membuatnya khawatir, rokok bisa merusak generasi penerus desa Bone. Idris pun bertekad untuk membebaskan desanya dari rokok. Dia membuat peraturan dilarang merokok, menyimpan, dan menjual rokok di desanya. Bukan sekedar himbauan, karena warga yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi denda dan sanksi sosial berupa membersihkan masjid desa atau fasilitas umum lainnya. Kerja keras Idris membuahkan hasil. Bone-Bone menjadi desa bebas asap rokok pertama di dunia. Kebiasaan penduduk desa ini berdampak positif kepada desa tetangga. Idris pun mendapatkan banyak penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Menerapkan wajib pajak untuk warga kurang mampu menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, pajak memang menjadi penerimaan utama pemerintah untuk menjalankan pelayanan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban membantu warganya yang kurang mampu. Untuk menyelesaikan masalah ini, Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, memperbolehkan warganya yang kurang mampu untuk membayar pajak bumi bangunan atau PBB dengan menggunakan sampah yang produktif. Cara ini membawa dua manfaat. Selain membantu masalah keuangan warga, langkah ini juga efektif dalam menanggulangi sampah yang bisa didaur ulang. Selama ini sampah produktif selalu tidak diperhatikan.
Dengan langkah ini, pemisahan sampah produktif menjadi lebih efektif karena warga sendiri yang memisahkannya. Semua barang bekas yang masih layak didaur ulang akan dibayar bank sampah sesuai dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya, sampah-sampah itu dibuat produk kerajinan yang kembali memiliki nilai ekonomi. Di Bojonegoro, Jawa Timur ada peraturan unik yang dikeluarkan untuk melindungi sapi betina produktif. Pemerintah akan memberlakukan sanksi pidana bagi orang yang menyembelih sapi betina produktif. Sebenarnya, peraturan ini sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di sana disebutkan bahwa hewan memamah biak betina produktif dilarang disembelih kecuali untuk penelitian, pemuliaan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan. Jika peraturan ini dilanggar, pelakunya akan diancam pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal 5 juta rupiah. Sapi betina bisa disembelih jika sudah beranak lebih dari 5, mengalami kecelakaan berat, atau menderita cacat tubuh yang bersifat genetis. Pemirsa, itulah 7 peraturan unik yang ada di Indonesia. Seekor sapi bisa menghasilkan 200.000 gelas susu seumur hidupnya. Jumlah ini jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan seekor anak sapi yang masih bayi.